Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Neke Nur Alisa dengan NIM 24050550007. Materi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Sastra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bicara. Ini saya akan menjelaskan biografi dua tokoh, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari dan Pengada Cina dan Sutan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Waktu dia kecil, dia diberi nama Muhammad Yusuf. Di kalangan orang-orang Makassar, dia dikenal dengan sebutan Tuan Ta Salam Mekah, artinya Tuan kita sebagai pembawa berkah keselamatan. Muhammad Yusuf berasal dari kalangan bangsawan Makassar, Goa dan Talo. Dia lahir di Istana Talo, Makassar, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Ia merupakan putra dari Abdullah Haidir, seorang bangsawan Lili yang bergelar Tuan Tah Majalawi, artinya Tuan kita dari negeri Majalawi. Daerah-daerah di sebelah selatan Goa, versi lain menyebutkan ayah Syekh Yusuf ini bersepupu dengan Semboyari Goa, Raja Goa ke-14, yaitu Imanggarangi dan Mandrabiya, Sultan Alauddin 1586-1632. Sementara ibunya adalah Aminah itu Biani Dengkunjung, putri Dainta Galarang Monceloe. Dainta Galarang Monceloe ini diduga bersepupu dengan Daiman Rabiya, Sultan Alauddin dan Tuan Ta Majalawi. Sejak kecil, usia 3-4 tahun, Syekh Yusuf dibiasakan hidup menurut norma-norma Islam, sebagaimana tradisi masyarakat Islam di Indonesia wajib belajar mengaji Al-Quran sampai khatam tamat. Ia menyempurnakan tajwid dan qiraat dengan fasih oleh seorang guru yang bernama Daeng Rita Samang. Kemudian di usia 8-9 tahun, ia melanjutkan belajar ilmu agama Islam pada seorang ulama besar dan pernah menjadi mufti Haramain Mekah dan Madinah bernama Asy-Syaikh Syed Ba'alwi As-Saigraf bin Abdullah Al-Amatut Tahir As-Saigraf di Bontoala, Makassar. Ulama inilah yang pertama membuka pendidikan agama Islam di Bontoala, yakni tahun 1635 Masehi. Disinilah Syekh Yusuf memperdalam ilmu Islam. Saat usianya 16-17 tahun, Syekh Yusuf berkunjung ke Cikawang Takalar pada tahun 1645 Masehi. Di sana ia memperdalam ilmu tasawuf pada salah seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Syed Jalaluddin Al-Aidid dari Hadramaut lewat Aceh. Peran ulama besar itulah yang mendorong Syekh Yusuf berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dia belajar lagi hingga mencapai puncak intelektual dan spiritual. Dengan berbekal surat pengantar dari kedua gurunya, ia ditunjuk pada Mufti Mekah Imam Syafi'i. Syekh Yusuf tidak langsung menuju ke Mekah. Dengan romantika dan dinamika perjalanannya, ia singgah di Banten dan Aceh. Ia bertolak di Galesong pada malam Kamis 20 Oktober 1644 saat menginjak usia 18 tahun. Semangat merantau menuntut ilmu di Banten dan Aceh ini sepertinya merupakan negara-negara Islam yang dapat menangkis serangan Portugis dan Kompeni Belanda dengan baik. Selang beberapa lama, ia kemudian melanjutkan ke Aceh menemui seorang ulama terkemuka yang ahli tata negara dari Rainier, Hindustan. Kepadanya lah ia belajar tarekat Qadariyah dan ilmu tata negara selama 4 tahun. Sepanjang perjalanannya, Syekh Yusuf terus belajar hingga di negeri-negeri di luar Nusantara seperti Yaman, Hijaz, Mekah, Madinah, Syam, Damaskus, dan Damsri. Di Yaman, Syekh Yusuf belajar tarekat Baliyah selama hampir 2 tahun. Kemudian ke Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji sampai di Madinah Al-Munawwarah. Sebagai rangkaian perjalanan haji, ia pun menyempatkan belajar tarekat Satariyah pada Syekh tarekat terkenal bernama Syekh Ibrahim Hasan ibn Sahabuddin Al-Qurdi Al-Kausani. Lalu melanjutkan ke Istanbul lagi belajar tarekat Halwatiyah pada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub ibn Ahmad ibn Ayyub Al-Hawalati Al-Quraisy. Karena kecerdasannya, Syekh Yusuf di sana juga diberi gelar
Taj al-Halwati Hidayatullah, yang artinya mahkota. Halwati hadiah dari Allah. Syekh Yusuf belajar banyak di perguruan tarekat sufi di negeri-negeri Jazirah Arab sehingga banyak memperoleh ijazah beserta silsilahnya. Enak sebenarnya, ngapain dia melawan? Semua orang sudah percaya sama dia kok. Dia juga sudah menikah dengan putri raja, dia juga di Keilon seperti itu. Ngapain lagi? Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah makna hakiki dari kemerdekaannya, kemanusiaan yang dimilikinya. Dan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari diri dan lingkungan kebudayaan kebugisan dan kemakasarannya, ujar sejarawan Profesor Dr. Anhar Gonggong sebagai pembicara Syekh Yusuf di seminar internasional belajar prinsip dan karakter Bugis Makassar Senin tanggal 2 bulan 9 2024. Bagi Syekh Yusuf, meskipun dirinya sudah ditangkap, namun ada suatu hal yang tidak akan pernah mereka dapatkan dari dirinya, yaitu hati nurani perlawanan saya. Anda tidak akan pernah menangkap, dan itulah yang menjadi hal yang menyebabkan saya mampu bergerak di tengah-tengah situasi yang demikian keras. Anda mau menangkap saya, Anda mau membunuh saya, dan segala macam. Ada satu hal yang Anda tidak bisa tangkap dari dalam diri saya, yaitu yang berada di dalam hati nurani, tutur Anhar Gonggong. Nilai itulah yang terus dibawa Syekh Yusuf dalam melakukan perlawanan dan menyebarkan ajarannya. Sebab menurutnya makna kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan hati. Syekh Yusuf tidak hanya dikenal di dalam negeri, melainkan di berbagai belahan dunia. Syekh Yusuf menghabiskan banyak masa hidupnya berjuang dan melawan kompeni Belanda. Dia melawan penjajahan di Banten bersamaan Sultan Agen Tirjasa. Peranannya dalam memimpin secara langsung perlawanan gerilya untuk menentang kompeni Belanda di Banten dan daerah sekitarnya mengakibatkan ia ditangkap dan dipenjarakan musuh. Ia kemudian diasingkan di Kleo, Sri Lanka dan Tanjung Harapan, Afrika Selatan dengan alasan demi keamanan dan ketertiban. Kedati diasingkan, Syekh Yusuf tidak berhenti melakukan perlawanan dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan disebutkan bahwa ia menulis puluhan permasalahan yang berkaitan dengan tarekat dan segala macam. Hal itulah yang membuat Syekh Yusuf diakui sebagai peletak dasar kehadiran komunitas muslim di Cleon dan Cape Town, Afrika Selatan. Bahkan ia dianggap sebagai bapak dan sumber inspirasi bagi komunitas-komunitas di Afrika yang berjuang menentang penindasan dan perbedaan warna kulit. Hidupnya di Cape Town, ia dipuh sebagai seorang sakti yang dihormati. Bahkan setelah ia wafat pada 23 Mei 1699, di Cape Town dipandang sebagai seorang keramat yang diberi gelar Tuan Keramat. Baik, langsung saja yang kedua, Imam Ganda Cina Desitaba atau biasa lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Karangkat Tinggalowang adalah tokoh intelektual dari kerajaan Goa Talo yang memerintah di Talo pada tahun 1641 sampai 15 September 1654. Karangkat Tinggalowang tersohor karena keterikatannya yang tinggi pada ilmu pengetahuan barat pada masa itu. Karangkat Tinggalowang merupakan putra dari permaisuri Iwara Karaeng Lapangang dan Karaeng Matoaya yang dikenal dengan Sultan Abdullah Awalul Islam yang merupakan raja Islam pertama Talo. Sultan Abdullah Awalul Islam juga dikenal memiliki keterikatan terhadap ilmu pengetahuan. Kehidupan semasa berkuasa, Karangkat Tinggalowang dikenal sebagai bapak kebangkitan semasa menjabat di pemerintahan. Menurut Dens Lombard, salah satu peneliti ternama kebudayaan di Asia Tenggara, Karangkat Tinggalowang adalah Perdana Menteri dan penasihat utama Sultan Malikus Said 1539 sampai 1553, yang masa pemerintahannya kurang lebih bertepatan dengan keemasan kesultanan itu. Karangkat Tinggalowang menguasai setidaknya 3 bahasa populer pada masa, yaitu bahasa Spanyol, Latin, dan Portugis. Karangkat Tinggalowang memiliki minat terhadap penguasaan pengetahuan yang berasal dari wilayah Kesultanan Makassar. Untuk memenuhi ketertarikannya yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan, Karangkat Tinggalowang membangun perpustakaan pribadi dengan berbagai koleksi buku, atlas Eropa, dan bola dunia. Ia juga tercatat pernah memesan teleskop ciptaan Galileo dan Galilei
yang mana teleskop tersebut datang 7 tahun setelah pemesanan. Selain ilmu-ilmu yang bersifat fisik, Karaeng Patinggaluan juga memiliki keterikatan terhadap berbagai jenis satwa. Ia diklaim memiliki banyak koleksi satwa seperti badak, kuda nil, jerapah, unta, berbagai jenis antilope, zebra, dan anoa. Tingaloan dijadikan sebagai nama museum Karaeng Patinggaluan di perbatasan Goa dan Makassar, tepatnya di Benteng Sumbaope. Museum ini menyimpan banyak peninggalan yang berkaitan dengan kerajaan Goa Talo dan kehidupan Karaeng. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan kata per kata. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.